Tahun 1977, para ilmuwan mengirimkan 2 kurir luar angkasa super nekat, namanya Voyager. Nah, di November tahun 2018, salah satunya, Voyager 2, resmi keluar dari halaman rumah tata surya kita. Jaraknya? Gila, sekitar 11 miliar mil dari bumi. Sebelumnya kakaknya duluan nih, Voyager 1, sudah berhasil kabur duluan pada tahun 2012. Jadi gini, biar gampang kebayang. Tata surya itu kayak rumah besar. Matahari di tengah, planet-planet muter di sekitarnya. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain-lain. Nah, sejak diluncurkan tahun 1977, 2 Voyager ini sempat tur keliling dulu. Mereka motret Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, plus bulan-bulannya. Foto-fotonya keren banget, dan bikin ilmuwan makin ngerti isi rumah kita sendiri. Tapi yang paling keren itu ini. Ternyata rumah kita ada pagarnya. Namanya heliopause. Heliopause itu batas paling luar pengaruh matahari. Di dalamnya masih terasa angin matahari. Partikel-partikel yang ditiup matahari ke segala arah. Tapi begitu Voyager ngelewatin heliopause, boom! Suasananya berubah drastis. Angin matahari langsung turun tajam, dan yang dominan malah sinar kosmik galaksi. Partikel energi tinggi yang datang dari luar tata surya, bahkan dari sistem lain di galaksi kita. Artinya apa? Artinya tata surya kita bukan tanpa batas. Ada ujungnya. Ada garis pemisah yang jelas antara wilayah matahari dan ruang antar bintang. Dan sekarang, Voyager 1 dan 2 lagi jalan terus di ruang antar bintang. Mereka benar-benar lagi ada di antara bintang-bintang lain. Kebayang nggak sih? Benda buatan manusia diluncurkan tahun 1977, masih jalan sampai sekarang, dan sudah keluar dari tata surya. Keren banget gak tuh? Kebayang gak sih? Perjalanan paling nekat sepanjang sejarah manusia itu bukan ke bulan, bukan ke Mars, tapi ke ruang kosong gelap di antara bintang-bintang. Nah, pesawat ruang angkasa Voyager milik NASA ini benar-benar udah sampai ke sana. Iya, jauh banget. Voyager 1 dan 2 sekarang jaraknya sekitar 15 dan 12 miliar mil dari bumi. Itu tuh kayak kamu jalan kaki, tapi jalannya 50 tahun gak berhenti. Mereka sekarang udah keluar dari gelembung pelindung matahari yang namanya heliosfer. Ibaratnya, kalau tata surya itu rumah, heliosfer itu pagar pelindungnya. Nah, Voyager sekarang udah keluar pagar, udah main di luar kompleks. Sendirian, di ruang antar bintang. Masalahnya, di luar sana tuh nggak ramah. Di ruang antar bintang, ada yang namanya sinar kosmik galaksi. Ini bukan sinar biasa ya. Ini partikel super cepat, kayak peluru mini yang melesat dari luar tata surya. Karena Voyager udah nggak dilindungi heliosfer, dia jadi lebih sering ditembak partikel-partikel ini. Dan kena dampaknya. Tahun 2010, waktu Voyager 2 lagi di tepi heliosfer, tiba-tiba dia ngirim data aneh ke bumi. Datanya kacau, nggak jelas. Para ilmuwan curiga ada sinar kosmik yang nabrak dan ganggu memori komputernya. Untungnya, tim NASA masih bisa benerin dari jauh. Lalu yang lebih bikin deg-degan lagi, Voyager 1 sempat gak ngirim data yang bisa dibaca selama 5 bulan. Bayangin, 5 bulan kita cuma bisa nunggu kabar dari mesin yang jaraknya miliaran mil. Kemungkinan besar, lagi-lagi karena sinar kosmik yang ngerusak chip komputernya. Masalahnya, memperbaiki sesuatu yang jaraknya miliaran mil itu gak kayak benerin HP rusak. Gak bisa diservis, gak bisa didatengin. Cuma bisa kirim perintah dari bumi dan berharap dia denger. Seorang ilmuwan bilang, kita nggak tahu semuanya. Karena ya gimana mau tahu pasti. Itu mesin sendirian di tempat yang belum pernah dijelajahi manusia. Tapi dugaan kuatnya, sinar kosmik galaksi memang jadi penyebab utama gangguan-gangguan itu.
Oke, sekarang kita kenalan dulu sama penyebab utamanya. Apa sih sebenarnya sinar kosmik galaksi itu? Bayangin gini, di luar sana, galaksi itu nggak cuma isi bintang cantik yang berkelap-kelip. Kata ilmuwan, galaksi kita tuh sebenarnya banjir partikel super ganas yang namanya sinar kosmik galaksi. Ini bukan sinar kayak cahaya senter ya. Ini partikel kecil banget, ukurannya selevel inti atom, tapi larinya hampir secepat cahaya. Gila nggak tuh? Ilmuwan percaya banyak dari partikel ini lahir dari ledakan bintang raksasa yang disebut supernova. Nah, waktu sebuah bintang meledak, ledakannya itu bukan cuma duar biasa. Itu ledakan kosmik yang gelombang kejutnya luar biasa kuat. Gelombang inilah yang menendang partikel-partikel kecil sampai kecepatannya nyaris menyamai cahaya. Setelah bintang itu meledak dan kehilangan lapisan luarnya, yang tersisa cuma inti-inti atom yang melesat bebas di ruang angkasa. Jadi bayangin kayak serpihan super kecil, tapi kecepatannya ekstrim. Dan makin berat partikelnya, makin berbahaya. Misalnya, ada inti atom besi yang berubah jadi sinar kosmik. Itu jauh lebih merusak dibanding partikel ringan yang lebih umum. Ibaratnya gini, kena bola golf yang dilempar cepat, sakit. Tapi kena bola bowling dengan kecepatan sama, bisa benjol parah. Nah, Voyager dan wahana lain di luar sana itu kena bola bowling kosmik ini terus-menerus. Partikel-partikel ini bisa nembus chip komputer, ngacak-ngacak kode di dalamnya, bahkan nyangkut di dalam sistem elektronik. Kalau cuma lewat, mungkin cuma bikin error sesaat. Tapi kalau sampai merusak permanen, ya bisa bikin komponen mati total. Makanya, ketika Voyager tiba-tiba kirim data aneh atau nggak bisa kirim data sama sekali, para ilmuwan langsung curiga. Wah, jangan-jangan kena sinar kosmik lagi nih. Jadi sekarang kebayang kan? Oke, sekarang gini. Jangan bayangin Voyager itu cuma kaleng terbang ya. Sejak awal, insinyur NASA udah mikirin soal radiasi. Mereka tahu banget ruang angkasa itu nggak aman. Makanya Voyager dibekali pelindung radiasi. Ada perisai khusus, ada pembungkus kabel-kabel penting, pokoknya kayak dipakaikan baju zirah anti radiasi. Tapi ya, namanya juga ruang angkasa. Kata ilmuwan, kita bisa melindungi diri sampai batas tertentu. Tapi kalau partikel yang datang energinya kelewat besar, ya tetap bisa tembus. Ibarat pakai payung waktu hujan badai, bisa nahan gerimis, tapi kalau anginnya ekstrim, tetap kebasahan juga. Nah, waktu awal misi, yang paling bikin deg-degan itu bukan ruang antar bintang, tapi lewat dekat Jupiter. Kenapa? Karena Jupiter itu mesin radiasi raksasa. Planet ini punya sabuk radiasi super kuat. Saking kuatnya, kalau ada orang, hipotetis ya, duduk di dalam Voyager saat lewat situ, dia bakal kena radiasi 1000 kali lipat dari dosis mematikan. Kebayang gak tuh? Itu bukan sekedar bahaya, itu level ekstrim. Memang ada beberapa detektor di instrumen pengukur sinar kosmik Voyager yang sempat rusak. Tapi secara keseluruhan, pesawatnya selamat. Dan justru dari situ, Voyager berhasil ngasih gambar dan data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi meski dihantam radiasi, dia tetap kerja. Tapi cerita belum selesai. Waktu masih di sekitar Jupiter, Voyager memang disemprot partikel bermuatan. Tapi energinya relatif lebih rendah, masih bisa ditangani. Sekarang dia tuh ada di ruang antar bintang loh. Dan di sana yang sering lewat itu partikel yang energinya jauh lebih tinggi. Lebih jarang pelindung alami, lebih ganas, lebih sulit ditebak. Sebenarnya sinar kosmik galaksi itu ada di mana-mana. Di tata surya kita juga ada. Tapi begitu keluar dari gelembung pelindung matahari, risikonya meningkat. Ibarat keluar dari rumah tanpa atap waktu lagi hujan meteor. Dulu, Voyager harus bertahan dari semprotan radiasi Jupiter.
Sekarang, dia harus bertahan dari peluru kosmik berenergi tinggi di ruang antar bintang. Sekitar 10 tahun lagi, Voyager bakal pensiun. Bukan karena rusak total, tapi karena energinya habis. Dia nggak akan bisa kirim kabar lagi tentang medan magnet antar bintang atau partikel kosmik yang dia temui. Dia bakal diam. Tapi diamnya itu bukan berarti selesai. Dia tetap meluncur, tetap melayang, sendirian, selama miliaran tahun. Voyager 1, kalau nggak ada yang ganggu, sekitar 40.000 tahun lagi bakal lewat dekat bintang bernama Gliese 445. 40.000 tahun. Itu bukan cuma lama. Itu level waktu yang bikin sejarah manusia kelihatan kayak intro film. Pada saat itu, rasi bintang yang kita hafal sekarang mungkin sudah berubah bentuk. Bisa jadi peradaban kita sudah hilang. Atau, siapa tahu, kita sudah jadi bangsa antar bintang. Tapi Voyager, dia tetap ada, melayang dalam keheningan. Voyager menjadi saksi bisu bahwa pernah ada makhluk kecil di sebuah planet kecil yang nekat mengirim pesan ke samudra kosmik. Dan disitulah kerennya. Perjalanan Voyager itu bikin kita sadar dua hal sekaligus. Kita ini kecil banget, cuma debu yang ngorbit bintang biasa di galaksi yang juga bukan galaksi paling istimewa. Tapi di sisi lain, keberanian kita gede banget. Karena walaupun kecil, kita tetap punya rasa penasaran. Tetap pengen tahu apa yang ada di luar. Tetap berani kirim mesin buatan kita ke tempat yang gak bisa kita datangi sendiri. Voyager itu kayak simbol rasa ingin tahu manusia. Simbol keberanian untuk melangkah ke gelapnya ruang angkasa. Walaupun tahu gak bakal bisa balik. Ada indahnya, ada seremnya juga. Indah karena kita berani bermimpi sejauh itu. Serem karena begitu kita melangkah, kita sadar betapa luas dan sepinya alam semesta ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.